Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Pratiwilaya dengan NPM 212207130, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, tahun 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikroorganisme yang sering terlibat pada kasus-kasus kebidanan. Dan kasusnya adalah ANG umur 7 tahun, nyeri perut, perut membesar, nafsu makan berkurang, iritasi pada anus dan mual. Nah, kasus ini termasuk pada epidemiologi infeksi parasit, yaitu penyakit cacing. Kasus tersebut termasuk pada penyakit cacing Enterobius vermicularis atau yang disebut dengan cacing kremi. Nah, di bawah ini adalah gambar dari cacing kremi. Kemudian siklus hidup Enterobius vermicularis atau cacing kremi yaitu habitat cacing dewasa biasanya di rongga sekum, usus besar, dan di usus halus yang berdekatan dengan rongga sekum. Makanannya adalah isi dari usus. Infeksi cacing kremi terjadi melalui infeksi langsung pasien atau yang disebut dengan fekal oral, inhalasi aerosol debu yang terkontaminasi. Selanjutnya gejala klinis dari cacing kremi, yaitu kurang nafsu makan, berat badan turun, dan insomnia. Migrasi dari cacing menyebabkan reaksi alergi di sekitar anus dan pada malam hari menyebabkan gatal nokturnal atau pruritus ani dan enuresis. Cacing dapat mengobstruksi apendik menyebabkan apendisitis. Selanjutnya yaitu triad epidemiologi dari cacing kremi. Yang pertama adalah agen. Agen merupakan penyebab penyakit, dapat berupa makhluk hidup maupun tidak hidup. Agen penyakit cacingan ini tentu saja adalah cacing. Kemudian yang kedua adalah host. Host atau penjamu ialah keadaan manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor resiko untuk terjadinya suatu penyakit. Yang ketiga adalah environment. Cacing ini sering dijumpai pada daerah yang memiliki sanitasi yang buruk. Selanjutnya etiologi dari cacing kremi yaitu penyakit cacing kremi tersebar di seluruh dunia dengan konsentrasi pada daerah-daerah yang faktor perilaku sehatnya masih rendah. Meskipun penyakit ini menyerang semua umur, namun penderita terbanyak adalah anak yang berusia 5-14 tahun. Hal ini karena perilaku menggaruk dan daya tahan tubuh yang masih rendah pada anak. Penyebaran cacing kremi di dunia merupakan yang terluas di antara cacing lainnya. Selanjutnya, pencegahan dari penyakit cacing kremi, yaitu yang pertama, kuku hendaknya selalu dipotong pendek, tangan hendak selalu dicuci sebelum makan, makanan sebaiknya dihindarkan dari debu dan tangan yang mengandung parasit, serta pakaian dan alas kasur hendaknya dicuci bersih dan diganti setiap hari. Yang terakhir adalah pengobatan dari penyakit cacing kremi. Yang pertama adalah pemberian obat piperazin, kemudian obat pirantel pamoat, selanjutnya mebendazol dan albendazol. Nah, selanjutnya untuk pengobatan ini seluruh anggota keluarga dalam satu rumah tersebut harus meminum obat tersebut karena infeksi ulang bisa menyebar dari satu orang kepada orang lain. Untuk mengurangi rasa gatal, bisa dioleskan krim atau salep anti gatal ke daerah sekitar anus sebanyak 2-3 kali per hari. Meskipun telah diobati, sering terjadi infeksi ulang karena telur yang masih hidup terus dibuang ke dalam tinja selama seminggu setelah pengobatan. Itulah pengobatan dari penyakit cacing kremi atau yang disebut dengan Enterobius vermicularis. Oke, itulah penjelasan mengenai epidemiologi infeksi parasit yaitu penyakit cacing kremi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.